And while Islam is perhaps our deepest engagement in terms of comparative legal studies, over the past few years, we have very much been working. Dilakukan oleh disampaikan oleh Pak Abdul tadi. Ya, kalau mau berbicara tentang perang akhirat itu udah sangat luar biasa. Seluruh tim yang ada dari Jakarta dekat Fakultas Agama Universitas Al-Azhar, para dosen dan seluruh mahasiswa. Saya toleransi umat beragama Islam yang bisa bekerja sama dengan kelompok-kelompok lain, itulah dimaksud dengan oleh orang-orang Barat dengan moderasi Islam. Oke, terus. Nah, atau semacam bentuk adaptasi. Jadi moderasi beragama atau moderasi Islam itu semacam bentuk beradaptasi atau keinginan untuk bekerja sama atau berkompromilah dengan agama-agama yang lain. Islam itu harus memberi ruang kepada yang namanya umat-umat non-muslim dan sebagainya. Itulah disebut dengan moderasi Islam. Itu dalam pandangan Barat. Oke, terus. Ya, lanjut saja. Islam itu orang Barat yang menyebut. Orang Barat menyebut seperti itu. Nah, kalau orang Islam sendiri itu menyebut dengan istilah wasatiyah. Nah, apa itu istilah wasatiyah itu? Wasatiyah itu dasarnya disebutkan dalam Al-Quran, Pak. Itu dasar pertama istilah wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, itu wasata. Jadi kami menjadikan umat yang wasata, artinya media, the middle, tengah, berada di tengah. Itu yang disebut dengan wasatiyah. Oke, lanjut. Nah, kita lihat ada empat lah istilah ketika menyebut wasatiyah. Ada yang disebut dengan al-adal, ada keadilan, atau ada keseimbangan. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh IRC ini, itu sebenarnya itu bagaimana menjaga keadilan, bagaimana menjaga keseimbangan akibat konflik dan perang dan sebagainya. Kemudian prestasi atau keunggulan itu lebih baik, al-khairat. Nah, jadi al-khairat itu sih sebenarnya wasatiyah. Jadi karena memang dari mana wasatiyah itu sendiri ada di sana ada al-khairiyah, kemudian ada al-bainiyah. Ya, al-bainiyah itu median atau tengah. Itu kira-kira, jadi ada tengah, kemudian ada adil. Kalau orang jadi wasit itu tidak bisa tidak, dia harus adil ya. Bagaimana kalau dia wasit ada kepentingan kepada orang lain, hancur itu. Pasti konflik, pasti perang dan sebagainya. Harus berada di antara ada keseimbangan di sana. Kita lihatlah seperti contoh kalau di hukum Islam ini menjadi simbol ini. Jadi wasat artinya sesuatu yang memiliki dua sisi ujung dengan ukuran yang sebanding. Ya, timbangan, lihat saja timbangan itu. Kira-kira itu. Jadi wasatiyah itu adalah timbangan. Dua sisi ujung itu pasti perang. Ya, jadi dia harus dijaga itu. Kemudian kita lihat juga Ka'bah itu berada di tengah dia. Dengan diameter sekian yang ada di Ka'bah itu posisinya dia berada di tengah. Jadi di tengah itu khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu kita berada di tengah, netral. Kalau tadi ini, kalau ICRC ini, dia harus netral dia. Gak boleh ada kepentingan di sana, gak boleh ada, wah itu bahaya. Orang kejar Pak Dominik dari Bali itu kalau begini. Ya, jadi harus berada di tengah. Nah, dia ada keseimbangan di sana. Oke, lanjut. Kata wasatiyah semuanya menyiratkan satu makna yang sama, adil itu. Yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Indonesia bukan negara sekuler dan bukan negara agama.
Indonesia adalah negara Pancasila. Itu wasatiyah. Itu wasatiyah. Makanya guru tua dulu Al-Herat itu dari dulu itu menjaga yang namanya Pancasila itu sebagai basis kehidupan bermasyarakat. Karena memang prinsip dasar hidup Al-Herat itu berada di tengah. Tidak juga sekuler dan juga tidak juga negara agama, dia berada di tengah. Itulah yang namanya Pancasila. Tidak mengejar kehidupan duniawi dan juga kehidupan akhirat diseimbangkan. Jadi nggak ada orang akhirat yang kerjanya itu berzikir terus, dia tidak peduli dengan manusia yang lain, nggak ada. Jadi di samping dia berzikir, dia hablum minallah, dia juga hablum minannas, keseimbangan. Jadi tangga berlebihan dalam beragama. Itu yang ketiga. Asal betul dia ngomong seenaknya dan sebagainya. Ya, ini ketiga. Yang keempat, sering berburuk sangka dan gampang menuduh orang lain. Lihat aja lah anak mahasiswa itu, kalau kerjanya wah itu beda, itu sesat, itu hati-hati itu. Itu berlebihan di dalam beragama. Dan yang ciri yang paling kentara itu adalah mudah mengkafirkan orang lain. Jadi insya Allah di akhirat Pak Dominik tidak ada yang seperti ini. Kelima, identitas itu tidak ada. Karena itulah Islam wasatiyah yang sudah ditanamkan oleh guru tua. Oke, terus lanjut saja penjelasan. Dan jangan mempersulit orang. Ini yang dosen-dosen kalau suatu ketika jadi imam masjid misalnya sholat Jumat, khatibnya itu sudah setengah jam baca ceramah. Imamnya itu jangan juga setengah jam lebih baca ayat. Lari semuanya orang. Yasir walat wasir, permudah dan lagu persulit. Dia baca lagi imamnya itu dengan lagunya yang luar biasa. Dia sendiri saja ngasih. Nah itu permudah, tidak boleh dipersulit lah. Kalau sudah, makanya dilihat kalau sudah misalnya sudah lama yang imamnya ya khatibnya ini, maka ketika kita jadi imam, jangan permudah. Apa? Karena apa? Kata Nabi, yang datang di sana ada orang tua ketika sholat Jumat, yang datang di sana mungkin juga ada yang sakit, yang datang di sana juga mungkin yang ada pekerjaannya. Jadi jangan terlalu panjang. Bahkan ada yang kadang-kadang berlebihan betul. Nabi mencontohkan ketika mau pergi ngaji di mereka sangat mudah sekali untuk cepat itu. Nah saya ingin melihatnya dari 4 satu pendekatan. Nah, coba terus ya, oke. Saya mencoba menganalisis psikososial. Ada 4 faktor penyebabnya kenapa kelas 3 SMA atau kelas 2 SMA sampai di perguruan tinggi itu cepat sekali mereka terpancing dengan yang namanya isu-isu radikalisme agama. Itu banyak sekarang. Kasus misalnya penembakan seorang wanita yang ada di Mabesnya dan sebagainya. Jadi rasionalitasnya itu lambat ya pertumbuhannya, didahului oleh yang namanya saraf-saraf emosi dan sebagainya. Itu yang cepat mereka itu tertarik. Jadi mereka cepat ini anak-anak remaja itu semuanya lewat media. Semuanya lewat media, cepat sekali mereka direktur oleh media. Ini yang harus di ini. Kenapa mereka begitu cepat itu? Karena tadi itu. So we don't have psychologists or a team working in Indonesia at the moment. But I mean, if you feel there's a need, we can try and look into other organizations who are working in this field here in Indonesia.